Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rehan Berigova Pribadi dengan 3 NIM terakhir 129 dari kelas Audit Sistem Informasi C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas audit sistem informasi, yaitu evaluasi proses Cobit 2019 pada perpustakaan FEB Universitas Diponegoro. Baik, untuk latar belakangnya, jadi Perpus ini merupakan salah satu unit bisnis yang sangat penting untuk mendukung kegiatan akademik di kampus. Dan dengan perkembangan teknologi informasi ini, hal ini menjadi sangat penting bagi kami untuk meneliti perpustakaan FEB di sini. Jadi sistem informasi perpustakaan telah mengalami transformasi yang signifikan. Saat ini banyak kegiatan perpustakaan yang sudah diotomisasi melalui penggunaan software manajemen perpustakaan, aplikasi digital, serta layanan berbasis web. Nah, dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan akses informasi yang lebih cepat dan mudah ini, serta pentingnya perlindungan data pribadi dan hak cipta dalam dunia digital, audit sistem informasi ini menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan FEB Undip. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kenapa kami memilih perpustakaan FEB dan domain tersebut. Untuk alasannya mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya, dan untuk mengapa saya memilih domain tersebut, yaitu karena domain ME03 ini yang berkaitan dengan pengolahan kinerja memiliki skor tertinggi, yaitu 100. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja di perpustakaan FEB Undip ini berjalan dengan sangat baik. Nah, pengelolaan yang efektif ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan perpustakaan terus ditingkatkan, serta tujuan strategis untuk memberikan layanan terbaik pada penggunaan dapat tercapai. Oleh karena itu, audit terhadap domain MEA03 ini menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan kinerja yang ada benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis perpustakaan. Nah, lalu selain itu, kami itu juga memilih domain DSS05 yang berfokus pada pengambilan putusan berbasis data. Nah, ini memiliki skor lebih rendah, yaitu 65. Domain ini juga sangat penting untuk diaudit. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dapat membantu perpustakaan untuk merancang layanan yang lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan pengguna. Karena tujuan strategis perpustakaan FEB Undip ini sangat berfokus pada peningkatan kualitas layanan atau client service, audit terhadap DSS05 ini sangat relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil manajemen benar-benar berbasis data dan mendukung tujuan tersebut. Nah, secara keseluruhan, meskipun ada beberapa domain lain seperti APO13 dan EDM03 yang juga penting, audit pada MEA03 ini dan DSS05 akan memberikan fokus yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan kinerja dan kualitas layanan berbasis data yang merupakan inti dari tujuan strategis perpustakaan FEB Undip. Dan demikian, audit ini akan membantu perpustakaan untuk terus berkembang dalam memberikan layanan yang lebih baik pada penggunanya. Nah, di sini saya akan membahas pertama-tama yaitu DSS05. Jadi DSS05 itu 100% level 1 yaitu terjawab ya. Nah, di sini kami sudah memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan masing-masing kegiatan dan jawaban yang menjawab apakah kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Seperti contohnya, yaitu yang pertama, install and activate malicious software protection tools on all processing facilities with malicious software definition files that are updated as required automatically or semi-automatically. Nah, ini oleh pihak perpustakaan terjawab ya. Perangkat lunak perlindungan malware itu telah diinstal di komputer dan perangkat jaringan utama untuk memastikan perlindungan terhadap ancaman digital. Nah, di sini sebagian besar pertanyaan kita tuh sudah terjawab ya. Bukan sebagian besar, justru 100% sudah terjawab ya. Seperti yang bisa dilihat di laporan yang sudah saya tampilkan di layar ini, semuanya sudah terjawab ya. Nah,
Nah, di sini kita juga bisa melihat dari Excel yang sudah kami buat melalui tools yang sudah diberikan oleh tersebut ya. Di sini bahwa semua aktivitasnya itu sudah terjawab ya, dan hal ini membuat eh, perpustakaan ini sudah bagus untuk ke level selanjutnya, yaitu F sebesar 100%. Nah, untuk di level 2 ini eh, sebagian besar sudah terjawab ya juga. Nah, hal di sini sudah bisa dilihat oleh teman-teman, dan dari contoh pertanyaannya, yaitu yang pertama, eh, apakah filter incoming traffic such as email and downloads to protect against unsolicited information seperti spyware, phishing emails. Nah, di sini sudah terjawab ya. Kalau sistem jaringan perpustakaan itu memiliki filter untuk memblokir konten berbahaya, termasuk email phishing dan spyware. Nah, karena sudah terjawab ya semua, saya akan meningkatkan saja agar bisa ke level selanjutnya dan menghemat waktu. Di sini di level 3 ini bisa dilihat bahwa sebagian kecil masih terdapat yang terjawab nol. Nah, dari hal ini membuat kalau DSS 03 ini hanya mencapai level yang 3. Contoh pertanyaannya di sini yaitu communicate communicate malicious software awareness and enforce prevention procedures and responsibilities. Conduct periodic training about malware in email, internet usage, then users do not open but report suspicious emails and do not install shared or unapproved software. Dan sini juga terjawab ya, yaitu perpustakaan FEB Undip memiliki kebijakan dan dasar keamanan TI untuk melindungi dari malware. Pelatihan rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran staf tentang risiko penggunaan email dan internet, termasuk cara mengidentifikasi email mencurigakan dan menjaga keamanan data. Nah, di sini saya akan mencatatkan aktivitas yang terjawab no, itu ensure that access profiles remain current, best access to IP sites, server room, buildings, area, or zone, on job function, and responsibilities. Jadi terjawab no, karena saat ini perpustakaan belum secara rutin memperbarui profil akses ke situs TI seperti ruang server. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait masih memerlukan peningkatan untuk menjaga keamanan fisik aset TI. Dan bisa dilihat di sini bahwa beberapa terjawab no dan tercapai sebesar 78% saja. Nah, selanjutnya yaitu EA03, di mana level satunya ini juga sudah terjawab semua. Saya akan memberikan contoh aktivitas yaitu define the consequences of non-compliance. Di sini mereka telah dilaksanakan sesuai jawaban dari interview kepada pihak perpustakaan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa 100% itu terjawab yes. Selanjutnya yaitu level 2-nya, di sini sebagian besar ada semuanya itu sudah terjawab yes, sehingga mendapatkan skor 100% dalam yes. Di sini contohnya define the consequences of non-compliance. Nah, di sini konsekuensi ketidakpatuhan, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan data dan layanan digital, jelas terdefinisi dalam kebijakan internal perpustakaan. Tindakan korektif diterapkan jika terjadi pelanggaran, dan proses audit reguler turut mendukung pemantauan kepatuhan. Nah, sudah terlihat ya semua, saya akan meningkatkan saja. Selanjutnya level 3, di sini terjawab beberapa sudah sebagian besar itu ya terjawab itu yes, yaitu contoh aktivitasnya yaitu obtain independent counsel where appropriate on changes to applicable laws, regulation, and standard. Nah, ini terjawab yes karena perpustakaan memiliki kebijakan untuk mendapatkan nasihat hukum independen apabila ada perubahan signifikan dalam regulasi atau standar yang berpengaruh pada operasional TI dan pengolahan data. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam informasi yang tersedia,
kebijakan internal yang ada itu memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang relevan dengan penggunaan TI. Nah, selanjutnya di level 4 yaitu semuanya terjawab no. Contoh aktivitasnya adalah regularly review for the current patterns of compliances, failures, and assess lesson learned. Terjawab no karena di sini perpustakaan itu belum melakukan review secara rutin terhadap pola-pola kegagalan, kepatuhan, dan belum ada proses formal untuk menilai pelajaran yang dipelajari dari kegagalan yang terjadi. Meskipun ada masalah seperti keamanan informasi yang kurang dan sistem yang sering down, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa perpustakaan secara terstruktur itu meninjau kembali pola-pola kegagalan dan menerapkan solusi atau pembelajaran untuk menghindari kegagalan yang sama di masa depan. Nah, selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulannya. Nah, berdasarkan asesmen Cobit 2019 yang diterapkan di Perpus FPB Undip ini, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan itu telah mencapai tingkat kemampuan yang cukup baik pada beberapa aspek terkait manajemen teknologi informasi dan operasional. Berdasarkan penilaian terhadap MEA 03, perpustakaan sudah berada pada level 3. Ini artinya proses-proses yang ada telah dikelola dengan baik dan cukup terstruktur, meskipun ada beberapa ruang untuk perbaikan. Di level ini, sebagian besar kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi dan pemantauan perubahan regulasi hukum, kebijakan internal, dan persyaratan kontrak eksternal telah dilakukan dengan baik. Nah, hal ini juga sama pada DSS 05. Nah, selanjutnya, ada dari saran saya, menurut saya sendiri itu, berdasarkan analisis yang dokumen laporan yang sudah kami buat, berikut rekomendasi dari saya. Pertama, untuk MEA 03 yang berada pada level 3, kita dapat mengevaluasi pola kegagalan dan pembelajaran, yaitu rutin tinjau pola kegagalan dalam kepatuhan, baik melalui laporan insiden maupun hasil audit, lalu kembangkan dokumentasi pelajaran dari kegagalan sebelumnya untuk menghindari pengulangan. Selanjutnya kita itu juga bisa menerapkan otomisasi proses monitoring. Itu gunakan solusi berbasis teknologi seperti software compliance management untuk pemantauan dan pembaruan regulasi secara otomatis. Selanjutnya untuk DSS 05 dari kami terdapat rekomendasi yaitu implementasi teknologi yang canggih untuk mendukung layanan, yaitu dengan menambahkan fitur machine learning untuk memprediksi kebutuhan penggunaan berdasarkan data historis. Kita juga bisa menginvestasikan dalam perangkat lunak berbasis cloud untuk penyimpanan dan analitik data yang lebih baik. Selanjutnya, rekomendasinya kita bisa monitoring keamanan data. Itu dengan mengimplementasikan langkah keamanan tambahan seperti autentikasi multifaktor atau MFA untuk akses sistem, yaitu kita juga bisa menggunakan tools vulnerability assessment untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan secara proaktif. Nah, dengan menerapkan rekomendasi di atas, perpustakaan FEB itu dapat meningkatkan levelnya itu menjadi level yang lebih tinggi dari MEA ke level menjadi level 5 dan DSS 05 menjadi level 3. Nah, mohon maaf. Ya, dari DSS 05 itu bisa menjadi lebih naik intinya, dan MMA. Dari itu saja dari saya, mungkin selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.